Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Ini masalah adab dalam sehari-hari, dan insya Allah di malam hari ini kita belajar sebuah adab kehidupan yang saya yakin kalau ini benar Mbak, sepertiga hidup kita ada di sini. Sepertiga hidup kita itu adalah tidur. Kemarin kalau 24 jam Allah kasih waktu, kemudian 8 jam dipakai tidur, berarti sepertiga dalam 24 jam itu adalah tidur. Kalau umur tak 60 dipakai sepertiganya tidur, maka itu artinya 60 tahun itu sepertiganya 20 tahun dipakai tidur. Kalau salah di sini, maka 20 tahun ki menangis minus dalam menggunakan waktu kita keliru. Ya. Kita mau mengevaluasi kembali Bapak Ibu sekalian, jangan merugi dengan waktu dengan perkara yang seharusnya benar. Ada tulisan yang kami sudah buat. Salah satu kekuatan dahsyat Bapak untuk menjadikan umur kita ini panjang di sisi Allah adalah hal yang sifatnya bukan ibadah, tapi bisa disetel menjadi nilai ibadah. Seperti perkara tidur ini kelihatan duniawi Pak, tapi kalau dilakukan niat yang benar, disertai cara yang benar, maka nilainya ibadah, nilainya ketaatan. Jadi rahasia untuk bisa membuat umur ini panjang, tidak ada perkara duniawi yang terbuang. Sampai tidur pun dicatat sebagai sedang berpahala di sisi Allah. Jadi bayangkan kalau 8 jam tiap malam dihitung juga dengan siangnya misalnya, itu benar, maka kita dihitung beribadah 8 jam. Dan kalau itu sebaliknya salah, maka 8 jam tiap hari kita rugi. Maka setelah urusan-urusan kelihatan duniawi, bisa hasilnya ibadah, ketaatan kepada Allah, kalau niatnya benar, caranya benar. Maka perlu kita memeriksa betul, melaksanakan betul program tidur yang benar. Karena Quran menyebutkan, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa, kami tidak hadirkan jin dan manusia kecuali liya'budun. Nilainya harus ketaatan, meskipun kelihatan duniawi. Itu salah satu rahasia Pak untuk umurnya umur berkah dan panjang di sisi Allah. Ada orang yang mungkin panjang 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, tapi pendek di sisi Allah Pak. Kenapa pendek? Banyak yang terbuang menurut syariat. Kenapa terbuang secara syariat? Tidak bernilai menurut Allah dan Rasulnya, tidak diakui sebagai sebuah ketaatan. Nah, karena itu kita belajar ini, kita bagi dua ini, tidur dan keajaiban dulu, kemudian nanti sebentar di bagian akhir bagaimana adab-adabnya supaya itu benar. Saya yakin tiap hari makin lakukan ini, cuma dipertegas ulang.
tidur adalah ayat Allah, Pak, ya. Tidur itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda ayat Allah itu adalah manamukum, tidur kalian itu, bil-lail, di malam hari, dan di siang hari. Di malam dulu memang itu tidur, Pak. Kalau siang itu bisa tidur, tapi dia urutan kedua, ya. Jadi wa min ayati manamukum bil-laili wan-nahar, dan diantara tanda-tanda atau ayat Allah itu adalah tidurmu, ya. Kama ini, Pak, ya, kita bapak cuma baring-baring. Bagaimana proses tidur itu di sisi Allah itu? Banyak orang yang baring tapi tidak bisa hilang kesadarannya. Ada justru orang yang tidak mau tidur tapi dia tidur, tertidur namanya. Ya, seperti bapak kalau pengajian mengaji tidur atau tertidur itu, Pak? Tertidur. Ya, kalau bapak baring-baring itu lamanya tidak mau tertidur, tidak mau tidur. Banyak orang yang pejamkan matanya seperti saya kemarin, Pak. Hanya 2 teguk saja kopi saya minum, Allahu Akbar. Saya merenung, apa itu dalam diriku? Nah, kopi itu tidak cocok sekali. Nah, penjual kopi di rumahku. Dua teguk saja, Pak. 2 kali saya teguk. Saya bawa sampai hari ini masih susah tidur. Jadi tidur itu ayatnya Allah, karena tidak semua orang mau tidur langsung tidur, dan tidak semua orang yang tidak mau tidur tapi dia tidur. Ya, maka salah satu pintu untuk mengenal Allah itu lewat tidur, Pak. Kalau kita renungkan itu, dengan kesadaran kita, alhamdulillah bisa tidur, alhamdulillah bisa bangun, di situ kita bisa pintu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita sadar di situ bahwa kita tidak berkuasa dengan diri tak sendiri. Ya. Allah juga menjadikan begini, ya. Waja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu itu subata, ya, sebagai bentuk untuk istirahat. Waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Jadi tidurmu untuk istirahat. Saya yakin sekali nih, Pak, saya lebih tahan tidak makan daripada saya tidak tidur. Saya tahan tidak makan daripada tidak tidur. Kalau saya lapar dan saya mengantuk, saya mendingan, Pak, saya tidur daripada saya makan. Sangat terganggu betul itu kalau tidak tidur. Nah, ternyata Allah mengatakan selain ayat, tidur itu juga adalah subata, ya, ya, dan dia adalah, tidur itu adalah, ya, dibuatkanlah kita selimut di malam hari. Apa selimutnya? Itulah al-lail, Pak. Malam itu selimut, dia dinginginkan, dikasih gelap, kasih hening, supaya apa? Bisa istirahat. Jadi tidak ada istirahat yang paling nikmat melebihi yang disebut dengan tidur itu. Itu istirahat yang paling nikmat, Pak. Tidak ada yang paling efektif istirahat melebihi tidur itu. Betul-betul, Pak. Biar 5 menit kalau sudah makin tidur pulas, wih, keluar keringat, nyamannya luar biasa. Dan bisa, Bapak kalau 3 hari kita tidak bisa tidur, wih, bisa gila itu, Pak. Bisa gila kalau 1 pekan tidak bisa tidur. Maka itulah sebabnya kalau bisa kita tidur, Pak, kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana
Segala puji bagimu ya Allah yang hidupkan kami ba'dama amatana, sesudah kami mati tadi malam yakni tidur.